Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah, ibu-ibu bapak saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah rahimahumullah, alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beribadah, dan sebagaimana perintah umum yang dinyatakan oleh Allah, kapanpun kita mendapatkan kenikmatan maka segera bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kalian pandai bersyukur kepada Allah, la azidannakum, sungguh kata Allah, aku akan tambah nikmat yang ada pada diri kalian. Sebagian para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya istilah ditambah nikmat yang ada pada diri kita ketika kita bersyukur, pertama adalah nikmat tersebut ditetapkan terus oleh Allah, atau dia akan diberikan kenikmatan yang lain. Nikmat yang ada pada diri dia terus ditetapkan oleh Allah, atau dia akan mendapatkan kenikmatan yang lain. Boleh jadi dengan sholatnya kita, perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kenikmatan yang lain yang itu sebab dari ibadah yang kita bangun, ibadah yang kita kerjakan. Dan tidak ada perkara terbaik ketika kita terus berhadapan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kalian, kata Allah, tidak akan pernah berlepas diri dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Tidak ada perkara yang terbaik ketika kita terus berhadapan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kecuali kita bersyukur. Dan puncak dari syukur adalah menjaga kualitas ibadah kita, menjaga bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bagian untuk menjaga ibadah kita, hadirnya kita pada majelis ilmu, majelis ta'lim seperti pada kesempatan pagi hari ini usaha kita untuk menjaga kualitas bagaimana kita beribadah, kualitas bagaimana kita berhubungan dengan Allah, kualitas bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan bersama dengan amalan-amalan yang biasa kita dapatkan, yang amalan-amalan ini secara khusus dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia akan memperberat mizan timbangan kebaikan kalian pada kehidupan akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah, sesungguhnya semua ibadah yang kita kerjakan, amal yang kita bangun, ketaatan yang kita kerjakan, itu semua punya potensi sama untuk memperberat timbangan kebaikan kita. Apapun itu yang kita lakukan, dia akan memperberat timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat. Kita tahu ketika kita sudah berada di alam barzakh, semua kita pasti diwafatkan oleh Allah. Maka tiba kemudian saatnya terjadinya hari kiamat, ditegakkan oleh Allah hari kiamat. Kemudian manusia digiring ke tempat yang namanya mahsyar. Setelah kita digiring ke tempat yang namanya mahsyar, maka mulailah di sana hisab yang ditetapkan dan ditegakkan oleh Allah. Dipilah dan dipilih mana kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dan mana kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Dihisab, dihitung. Setelah dipisah antara kebaikan-kebaikan kita, kemudian kezaliman yang dilakukan oleh anak manusia, maka mulailah kemudian dihadirkan mizan, timbangan kebaikan dan timbangan kezaliman seorang manusia. Maka ditimbanglah kebaikan tersebut pada satu timbangan, pada satu mizan, dan ditimbanglah kezaliman manusia pada timbangan yang kedua, timbangan yang berikutnya. Dan mizan atau timbangan yang ditetapkan oleh Allah pada hari kiamat adalah timbangan yang sangat-sangat adil dan dia sangat detail. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Bahkan amalan ibadah sekecil zarah pun
itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kebaikan yang dilakukan ataupun kezaliman yang dilakukan oleh seorang anak manusia. Semuanya itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat adil dan dia sangat-sangat kejam. Tidak ada yang terlewatkan. Sekecil darah pun itu akan terlihat. Sekecil darah pun itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu para ulama menyatakan yang namanya zarah adalah sesuatu yang terkecil dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sangat kecil pada kehidupan kita, secara umum itu makna zarah. Sehingga ada yang menafsirkan makna zarah ketika Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada yang mengartikan, menafsirkan makna zarah adalah ketika seseorang membuka pintu rumahnya atau membuka pintu jendelanya di waktu pagi, masuklah sinar matahari, kemudian ada debu-debu yang berterbangan, partikel-partikel kecil yang terlihat di sinar matahari yang masuk melalui jendela rumah kita, melalui pintu rumah kita ketika kita buka di waktu pagi misalnya. Ada sinar matahari yang biasa kita lihat, kemudian ada dari sinar matahari tersebut sesuatu yang berterbangan yang terlihat. Ringannya sesuatu tersebut, partikel yang sangat kecil dan ringan tersebut, itu makna zarah kata para ulama. Begitu ringan, begitu kecil. Kebaikan sekecil zarah itu pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya yang namanya zarah adalah semut yang baru lahir. Itu pun dibagi 4. Seperempat dari semut yang baru lahir merobak. Semut yang baru lahir, semut bagi 4, tetap 4 yang baru lahir, maka itu yang namanya zarah. Dan itu akan terlihat pada mizan, pada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan timbangan dunia. 20-30 itu semut masuk ke timbangan, ada bergerak timbangannya. Rombongan semut masuk, itu pada bergerak timbangan dunia. Tapi timbangan pada kehidupan akhirat, semut yang baru lahir itu pun dibagi 4, seperempat dari semut tersebut itu yang namanya darah. Intinya adalah darah sesuatu yang sangat kecil. Ingat, kebaikan kita itu semua ditimbang oleh Allah. Kita punya 24 jam dalam setiap hari-hari kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu akan dilihat pada kehidupan akhirat. Amalan sekecil apapun. Dan dia adalah mizan, timbangan yang begitu detail, begitu adil, yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mizan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam timbangan yang sangat-sangat besar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwa anna samawati wal ardh as-sab'a wal aradin as-sab'a. Kalaulah seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu ditimbang di mizan, di timbangan tersebut, la usi'at mizan, maka sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam timbangan tersebut dia akan meluaskan dirinya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tidak ada makhluk kita Allah Subhanahu wa taala yang mampu kita indrai, yang bisa kita lihat, yang kita ketahui pada kehidupan kita melampaui lebih besar daripada langit. Langit ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia yang bisa kita indrai, yang paling besar adalah langit. 7 lapis langit, 7 lapis bumi kata Rasulullah, anna samawati as-sab'a wal aradin as-sab'a. Kalaulah seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu ditimbang pada timbangan mizan, timbangan pada kehidupan akhirat, la usi'atul mizan, maka sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, timbangan mizan tersebut dia akan meluaskan dirinya, cukup untuk menimbang 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini dalil bagaimana dahsyatnya mizan pada timbangan kehidupan akhirat. Dan ini tidak bisa ditakwil dan ditafsir. Ketika kita mendapatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinyatakan Nabi, maka kita iman. Kita tidak bisa memainkan logika kita, akal kita, kemudian kita takwil dan kita tafsir. Ya sudah, kita terima apa yang dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita bicara perkara-perkara ghaibiyah, khususnya pada kehidupan akhirat, maka apa yang dinyatakan Allah, apa yang dinyatakan Nabi, sampai nawa atau kita dengar dan kita taati. Kita tidak bisa mentakwil atau mentafsirkan.
Ketika Rasul menyatakan mizan pada kehidupan akhir itu begitu dahsyat, sampai-sampai kalau 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu pun ditimbang pada timbangan tersebut, dia mampu untuk menampungnya. Ketika Allah jelaskan bagaimana dahsyatnya mizan, timbangan pada kehidupan akhirat kepada Rasul, dan ini pun juga dijelaskan kepada para malaikat-malaikat Allah, maka apa yang dikatakan para malaikat Allah? Mereka berkata, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, ma'abad ka'abdan, maka sungguh tidak cukup bagi kami untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Padahal kita tahu malaikat adalah makhluk yang tidak pernah tersentuh dosa dan kemaksiatan. Mengetahui akan dahsyatnya mizan, timbangan pada kehidupan akhir, malaikat sampai berkata, Maha Suci Engkau ya Allah, kami belum maksimal beribadah. Padahal kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari awal penciptaannya sampai akhir, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana besar dan dahsyatnya mizan tersebut, dan semua ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari semua amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, kita ambil satu saja pada kesempatan pagi hari ini. Ibadah yang terbaik, yang harus kita benar-benar fokus untuk memperberat amal timbangan kita pada kehidupan akhirat. Sekali lagi, sebagaimana yang disampaikan di awal, semua kebaikan kita dia punya potensi sama untuk memperberat timbangan kita pada kehidupan akhirat. Tapi ada amalan-amalan khusus yang dinyatakan Nabi, dia benar-benar akan berpengaruh pada timbangan kebaikan kalian. Maka di antara seluruh amal ibadah yang terbaik, yang sama-sama diperintahkan untuk kita memperhatikannya adalah yang dia punya potensi untuk benar-benar memperberat mizan timbangan kebaikan kita adalah tidak ada ibadah terbaik kecuali sholat yang 5 waktu. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, "Wa man taqarraba 'abdan ba'da billah." Tidaklah seorang hambaku dia mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, ahabba ilaihi syai', yang sangat aku cintai, yang sangat aku sukai, kecuali dia menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dan kewajiban terbaik yang diperintahkan oleh Allah ada pada sholat. Sholatnya 5 waktu. Kalau ada orang jaga 5 waktu sholat, subuhnya dia, zuhurnya dia, asarnya dia, maghribnya dia, isyanya dia jaga 5 waktu sholat, dia jaga semua adab dan sunnah-sunnah sholatnya, dia jaga semua apa yang diajarkan Nabi pada sholat yang 5 waktu. Ini amalan yang begitu dahsyat untuk memperberat amal kebaikan kita, timbangan kebaikan kita. Karena kata Allah, tidak ada perkara terbaik yang aku cintai dari apa yang dilakukan oleh hambaku ketika dia ingin dekatkan diri kepada aku, kata Allah, kecuali dia perhatikan dulu perkara wajibnya. Karena jangan sampai kita punya pemikiran bahwasanya perkara sunnah itu lebih kita utamakan daripada perkara wajib. Biar bagaimanapun perkara wajib itu pasti lebih utama. Biar bagaimanapun sholat zuhur yang 4 rakaat dia pasti lebih utama daripada seluruh sholat-sholat sunnah. Biar bagaimanapun ibadah sholat maghrib kita dia pasti lebih utama daripada qiyamul tarawih yang kita bangun. Mohon maaf, ada sebahagian orang yang kadang ketika masuk di bulan Ramadan mereka lebih fokus dengan yang namanya tarawih, sementara maghrib mereka lewatkan. Ada orang yang buka puasa bersama, maghrib tidak terlalu dia perhatikan, tapi buka puasanya dia perhatikan. Kunci dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memperbaiki perkara wajib dulu, baru perkara sunnah. Kalau perkara wajib ini sudah kita maksimalkan, benar-benar kita perhatikan, maka semua perkara sunnah itu akan mudah kita lakukan. Tapi kalau perkara wajib sudah tidak kita perhatikan, kita semangat pada perkara sunnah, maka tunggu kata para ulama, dia akan berhenti pada perkara sunnah. Berulangi, ketika perkara wajib tidak kita perhatikan, kemudian kita lebih memperhatikan perkara sunnah, tunggu kata para ulama, dia akan berhenti mengamalkan perkara sunnah tersebut nanti. Ada masanya dia tidak akan memperhatikan perkara sunnah. Kenapa? Perkara wajib saja tidak dia perhatikan, sehingga dia perhatikan dulu perkara wajibnya, sholat yang 5 waktu. Ini perkara yang menjadikan benar-benar memperberat mizan timbangan kebaikan kalian.
Kalau ada orang yang zikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan, tibalah waktu sholat misalnya, dia berhenti zikir tersebut, dia tunda zikirnya, kemudian segera dia melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu yang diperintahkan. Karena orang yang memperhatikan perkara wajib, terus dia perhatikan, dia akan mudah kemudian beralih kepada perkara sunnah. Tapi kalau orang tersebut lebih memperhatikan perkara sunnah, perkara wajib tidak dia perhatikan, maka perkara sunnah yang secara zahir dia sepertinya istiqomah, dia akan jatuh kata para ulama. Dia tidak akan mampu terus untuk konsisten pada perkara sunnah, karena akan mudah syaitan menggoda orang tersebut. Jadi perhatikan sholat yang 5 waktu, subuhnya kita, zuhurnya kita, asarnya kita, maghribnya kita, isyanya kita, terus kita perhatikan. Dan kita tahu ada hadis yang sangat masyhur ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata kepada Rasul, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ara'aita ya Rasulullah, shalaitu maktubat wa sumtu Ramadan, adkhulul jannah?" Qala, "Na'am." Ya Rasulullah, apa pendapat engkau? Saya hanya mengerjakan perkara-perkara wajib dan meninggalkan perkara sunnah. Dia katakan, shalaitu maktubat, saya hanya menjalankan salat yang 5 waktu. Sumtu Ramadan, saya berpuasa Ramadan. Ahlalul halal, haramul haram, saya menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Modal ini ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga? Engkau bisa masuk surga, kata Nabi. Selama dia perhatikan perkara yang wajib. Jangan pernah Anda lebih bersemangat dengan perkara sunnah dibandingkan dengan perkara wajib. Jangan tertipu dengan tipu daya syaitan. Jangan tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan, dalam artian karena syaitan tidak adalah makhluk yang begitu licik untuk menjerumuskan manusia. Dia sangat lihai untuk menjerumuskan manusia. Dan dia tahu karakter-karakter manusia modelnya kayak apa. Oh, ini semangatnya seperti ini. Dia hembuskan perkara-perkara ini agar apa? Agar dia meninggalkan perkara wajib. Agar dia meninggalkan perkara wajib. Jadi selama kita, kalau ingin kita memperberat mizan timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat, yang paling awal, yang paling pertama adalah perhatikan dulu salat yang 5 waktu sebelum kita menyentuh perkara-perkara sunnah. Sebelum kita memperhatikan perkara sunnah, maka perhatikan perkara wajib dari salatnya kita, takbirnya kita, bacaan doa iftitahnya kita, surat yang kita baca, kemudian bacaan rukuknya kita. Kalau kita sudah mampu menjaga salat yang 5 waktu, kita akan sangat-sangat mudah. Kenapa salat fardu yang lebih diutamakan dibandingkan perkara yang lain? Karena dia yang sangat menentukan pada kehidupan akhirat. Bahkan awal ma yuhasabun nasu yaumil qiyamah as-shalah, yang pertama dihisab di hari kiamat adalah ibadah salat kita. Kalau salat kita sudah baik, ya sudah, semuanya itu akan baik. Semuanya akan baik. Jadi sekali lagi, sebelum kita melangkah pada amalan-amalan yang lain untuk memperberat mizan timbangan kebaikan kita, yang semua kebaikan kita itu benar-benar akan menjadikan kita memperberat mizan atau timbangan kebaikan nanti, maka yang lebih utama adalah dia perhatikan sholatnya, dari waktu-waktu sholatnya, dari persiapan sholatnya, dari semua syarat-syarat sah sholatnya, dari wudhu yang dia bangun, wudhu yang dia kerjakan, dari takbirnya dia, kekhusyukan sholatnya. Di saat kita merasa kita sedang sholat, ketika itu kita sudah dikatakan khusyuk. Ma'aqala nafsa, orang itu sadar dia sedang sholat, orang itu khusyuk. Kita merasa pembacaan di sholat, pembacaan Al-Fatihah, pembacaan zikir ruku, pembacaan zikir i'tidal, pembacaan zikir sujud, kita merasa kita membaca, ketika itu kita khusyuk. Karena khusyuk Muhammad tidak dituntut harus paham dengan apa yang kita baca, tidak. Orang itu tidak dikatakan khusyuk dalam artian syarat khusyuk itu tidak mutlak harus paham apa yang dia baca, tidak. Syarat khusyuk di dalam sholat tidak mutlak harus mengerti apa yang dia baca, karena kalau itu pemahamannya, banyak orang yang dikatakan tidak khusyuk dalam sholatnya. Mohon mayoritas kita tidak paham apa yang kita baca dalam sholat. Mayoritas kita mohon maaf. Doa kita yang kita baca, mayoritas kita tidak mengerti apa yang dimaksud. Benar, memang mayoritas kita tahu maksud surat Al-Fatihah.
Tapi masuk zikir ruku, masuk zikir i'tidal, masuk zikir sujud, duduk di antara dua sujud, masuk tasyahud, mayoritas kita tidak tahu apa yang kita baca, tidak mengerti. Karena khusyuk itu hanya dikatakan khusyuk apabila nafsa, kalau dia sadar dia sedang sholat. Kalau kita punya modal sholat yang baik, sholat yang 5 waktu yang baik, maka ini modal besar untuk memperberat mizan timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat. Karena itu perkara yang paling dicintai oleh Allah sebelum kita menyentuh perkara-perkara sunnah. Jadi sekali lagi perhatikan sholat kita, 5 waktu sholat kita. Kita usahakan ketika tiba waktunya, kita tinggalkan perkara-perkara yang lain. Kita bersegera untuk mengambil ibadah sholat yang 5 waktu ini. Kenapa? Karena sekali lagi ini sangat-sangat berpengaruh khususnya pada kehidupan akhirat. Dan kita tidak tahu sholat yang mana yang menjadikan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW beliau hanya menyatakan, barang siapa yang bersuci dan berwudu dengan wudu yang baik sama salat rakaat ini muqbilan ala wajhi la yahlis qalbah, siapapun yang sholat kata Nabi walaupun hanya 2 rakaat saja, tapi 2 rakaat yang baik, wajibat wajah orang tersebut wajib untuk berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.